Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F ingin, menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kesadaran hukum di mata kuliah Jati Diri Unsud. Oke, bisa di-next. Ini untuk anggota kelompok itu ada Adinda Sapira NIM 23, ada Alia Dwi NIM 25, ada Naifah NIM 37, ada Fathia Sipa NIM 73, ada Muhammad Fauzan Arido NIM 87, dan ada Christian Ardi NIM 95. Oke, yang pertama itu ada definisi dan ciri-ciri dari kesadaran hukum. Yang pertama itu pengertian kesadaran hukum, yaitu pemahaman dan penghargaan individu terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat serta kesediaan untuk mematuhi hukum tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang hukum, yaitu pemahaman terhadap aturan hukum yang ada, kepatuhan terhadap hukum yang tercermin dari sikap untuk selalu mematuhi hukum tanpa adanya paksaan, dan partisipasi dalam penegakan hukum, di mana individu aktif mendukung dan turut serta dalam proses hukum demi keadilan dan kebaikan bersama. Oke baik, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai tujuan dan fungsi hukum. Untuk tujuan utama dari kesadaran hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan beradab, di mana setiap individu memahami dan menghargai norma hukum sebagai pedoman dalam berperilaku. Fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengatur hubungan antar individu, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan, dan juga sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak jatuh dalam perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Oke, pengertian dari manusia sebagai makhluk individu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikatnya sebagai makhluk individu. Individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam hal ini artinya bahwa manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu yang merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak akan dapat dikatakan sebagai individu. Next. Oke. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada dirinya terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, di mana terdapat kebutuhan untuk mencari berteman dengan orang lain yang sering didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Manusia juga tidak dapat hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak, dan dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Makhluk sosial adalah makhluk yang terdapat dalam beragam aktivitas dan lingkungan sosial. Manusia memiliki beragam definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang sejatinya selalu ingin berkumpul dengan manusia lainnya, atau dalam bahasa Latinnya zoon politikon. Dalam ilmu hukum, manusia adalah subjek hukum. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, manusia pun berkumpul lalu membentuk masyarakat. Secara umum, masyarakat memiliki pengertian yaitu sekumpulan individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama. Melalui interaksi dalam masyarakat, manusia dapat berkomunikasi antar satu dan yang lainnya. Dalam masyarakat, terdapat hukum, tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati. Hal-hal inilah yang memengaruhi pembentukan identitas individu seorang manusia. Tiap manusia memiliki peranan sosial yang berbeda. Peran-peran inilah yang membantu menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa faktor pendorong hidup bermasyarakat. Faktor yang pertama yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Dalam upaya untuk mempertahankan hidupnya, manusia tidak bisa sendirian. Tentunya, ia membutuhkan orang lain. Dengan hidup bermasyarakat, manusia dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, dorongan untuk meneruskan keturunan.
Manusia menginginkan keturunan untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, manusia mencari pasangan agar bisa berkeluarga dan memiliki keturunan. Keluarga termasuk ke dalam bagian dari masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu perasaan aman dan nyaman. Perasaan aman dan nyaman dapat diraih dengan hidup secara bermasyarakat dan menaati aturan yang ada. Faktor yang keempat, rasa solidaritas. Manusia memiliki rasa solidaritas berdasarkan kesamaan yang dimiliki, entah itu berupa suku, ras, agama, negara, dan sebagainya. Atas rasa solidaritas inilah kemudian terbentuk masyarakat dengan ikatan sosial yang erat. Lalu faktor yang kelima, ada interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi antara satu sama lain untuk membentuk identitas, bertukar informasi, dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Lalu ada masyarakat hukum. Masyarakat hukum merupakan sekelompok individu yang hidup bersama yang tunduk oleh seperangkat aturan atau hukum yang berlaku pada wilayah yang mereka tempati. Bentuk hukum yang berlaku ini bisa berupa undang-undang maupun hukum adat. Dalam masyarakat, hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa. Hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit untuk dicapai. Selanjutnya yaitu penegak hukum. Penegak hukum adalah pihak yang bertugas untuk menegakkan hukum, memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, dan menjaga ketertiban. Penegak hukum meliputi berbagai lembaga dan individu. Next. Ini adalah beberapa penegak hukum di Indonesia. Yang pertama ada polisi, bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua itu jaksa, yang bertugas untuk menuntut perkara pidana di pengadilan, mewakili negara dalam proses peradilan. Yang ketiga yaitu hakim, bertugas untuk memimpin jalannya persidangan dan memberikan keputusan atas perkara yang Selanjutnya ada advokat atau pengacara, yaitu pihak yang mewakili pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk memberikan pembelaan atau bantuan hukum. Selanjutnya ada badan atau lembaga lain seperti Komisi Badan Narkotika Nasional dan lembaga-lembaga lainnya yang penegakan hukum sesuai dengan bidangnya. Penegak hukum tentunya sangat berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di masyarakat itu sendiri. Oke, kesimpulan dari saran kita sebelumnya yaitu tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang tinggi pada individu sangat penting untuk implementasi hukum yang efektif dalam masyarakat. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sendiri untuk mematuhi peraturan yang ada. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim berperan dalam memastikan hukum ditetapkan secara adil. Implementasi hukum yang baik membutuhkan kesadaran hukum yang kuat agar peraturan tidak hanya menjadi teks, juga dapat dipatuhi oleh masyarakat, menciptakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok F. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.